Saya Widiawati Irada. Di sini saya akan menyampaikan pemikiran-pemikiran Ipo Santosa, penulis kitab 13 Wasiat Terlarang. Untuk itu, pertama-tama, ingatlah baik-baik kutipan religius yang berbunyi, mulailah dengan yang kanan. Penafsirannya menurut Ipo, juga menurut spiritualis Ari Ginanjar, mulailah dengan otak kanan, atau utamakanlah otak kanan. Sekedar catatan, Ipo mengamati kultur Islam, Nasrani, bahkan Indonesia familiar dengan sederet istilah serba kanan yang seluruhnya identik dengan kebaikan. Contohnya saja, kalau Al-Quran memuat istilah golongan kanan, maka Injil memuat istilah sebelah kanan. Kalau orang Padang bilang langkah su alias langkah kanan, maka orang Batak bilang dalan siamun alias jalan yang kanan. Bangsa Indonesia sendiri akrab dengan istilah tangan kanan. Burung Garuda dalam Pancasila pun menoleh ke kanan, bukannya ke kiri dan bukan juga lurus ke depan. Sekali lagi, seluruhnya identik dengan kebaikan. Malah dalam bahasa Inggris, kebetulan kata kanan dan kata benar sama-sama diterjemahkan menjadi right. Maka bolehlah diasumsikan bahwa kanan itu hampir selalu benar. Lebih lanjut, dalam bahasa Inggris pula, kebetulan kata kiri dan kata ketinggalan sama-sama diterjemahkan menjadi left. Maka bolehlah diasumsikan bahwa kiri itu hampir selalu ketinggalan. Entah mengapa, di negeri ini barangkali hanya Ipo dan pengusaha Purdi Chandra yang berpihak di kanan. Maksudnya, otak kanan. Mayoritas inspirator berpihak di kiri. Maksudnya, otak kiri. Sementara segelintir inspirator memilih untuk imbang antara kanan dan kiri. Ngomong-ngomong, kenapa sih Ipo bersikeras dengan otak kanan? Pahamilah sungguh-sungguh. Kesuksesan itu lebih dari 80% ditentukan oleh otak kanan. Lantaran tidak tercerainya antara otak kanan dengan kecerdasan emosi atau EQ, sedangkan otak kiri, disinilah kecerdasan intelektual atau IQ tertumpu. Akan tetapi, bukankah dunia ini menuntut keseimbangan? Itu betul. Makanya, menurut Ipo, pemimpin yang kanan, pengikut yang kiri. Pengusaha yang kanan, karyawan yang kiri. Orang kaya yang kanan, orang miskin yang kiri. Generalis yang kanan, spesialis yang kiri. Penjual yang kanan, akuntan yang kiri. Imbang kan? Yang menyedihkan, dunia pendidikan mulai dari SD sampai universitas terang-terang mengabaikan dan melalaikan otak kanan. Hanya 10% mata pelajaran yang mengasah otak kanan. Menurut penelitian yang sudah diterima secara meluas, sekitar 80-85% penduduk bumi adalah orang kiri. Sisanya sekitar 15-20% adalah orang kanan. Tidak disangka lagi, jadilah orang kanan itu minoritas. Bukankah orang sukses, orang kaya, pengusaha, pemimpin, generalis, seniman, penemu, dan agent of change itu memang minoritas? Dan terbukti, mereka semua dominan otak kanannya. Bukan kiri, bukan pula imbang kanan kiri. Dengan demikian, jika Anda berhasil menjadi orang kanan tulen, niscaya Anda akan menjadi sebutir batu permata di tengah tumpukan batu kerikil. Selanjutnya, tidak perlulah Anda repot-repot mengirikan diri. Sekali lagi, tidak perlu. Apa yang perlu Anda lakukan hanyalah mencari orang kiri untuk membackup Anda. Dan itu tidak susah. Hanya itu. Tidak jauh berbeda, Robert Kiyosaki juga mengamati dan mencermati bahwa dunia ini dipenuhi oleh orang-orang kiri. Lebih lanjut, menurut Robert Kiyosaki, orang-orang kiri sering berkata, "Kalau Anda sependapat dengan saya, Anda cerdas. Kalau tidak, Anda idiot." Begitulah orang-orang kiri. Dengan gampangnya ia menganggap pendapatnya yang terbaik. Purdi Chandra dan Bob Sadino pun turut menyesalkan. Orang kiri itu sok tahu dan sok pintar. Padahal dari segi duit,
mereka itu tidak ada apa-apanya. Sekedar mengingatkan, orang kiri cenderung berpikir akademis, analis, logis, realistis, dan cautious atau terencana. Selain itu, ia juga cenderung berpikir segmental atau sebagian, fokus atau terarah, serial atau berurutan, dan linier atau lurus. Sebagai ilustrasi, dalam alam pikirannya, mustahil pendapatan seseorang bisa melonjak tiba-tiba 300%. Hah, mana mungkin? Tidak logis, tidak realistis. Kalau naik 30% sih, masuk akal. Demikianlah komentarnya. Sebaliknya, orang kanan cenderung berpikir artistik, kreatif, imajinatif, intuitif, dan impulsif atau spontan. Selain itu, ia juga cenderung berpikir holistik atau menyeluruh, difus atau menyebar, paralel atau serentak, dan lateral atau acak. Dalam alam pikirannya, nothing is impossible and impossible is nothing. Hebatnya lagi, sebuah buku menegaskan, orang kanan itu lebih self-motivated, lebih supel, lebih cerdas emosi, dan berpotensi untuk awet muda. Luar biasa! Asal tahu saja, tanpa otak kanan, Anda tidak lebih dari seonggok prosesor komputer. Ya, walau bagaimanapun, orang kanan bukanlah malaikat. Ia juga memiliki kelemahan-kelemahan. Di antaranya, tidak tepat waktu dan tidak mampu menyusun prioritas. Baik dalam keseharian maupun dalam bisnis, orang kiri bisanya cuma mengikuti. Alih-alih begitu, orang kanan malah menciptakan. Maka pas dan pantas jika orang kanan itu menjadi pemimpin, pengusaha, seniman, penemu, dan agent of change. Investor Warren Buffett pun menegaskan, saya selalu tercengang melihat orang ber-IQ tinggi meniru orang lain tanpa berpikir. Tidak perlu tercengang, memang begitulah orang-orang kiri, bisanya cuma mengikuti. Sebenarnya, yang biasa Anda sebut-sebut dengan otak itu adalah otak kiri. Inilah otak kognitif, otak yang berpikir, otak yang erat kaitannya dengan IQ, dan otak yang menentukan 20% kesuksesan. Sebenarnya, yang biasa Anda sebut-sebut dengan hati itu, dalam kebanyakan kasus, sekali lagi, dalam kebanyakan kasus adalah otak kanan. Inilah otak afektif, otak yang merasa, otak yang erat kaitannya dengan EQ, dan otak yang menentukan 80% kesuksesan. Jadi, otaklah bukan organ tubuh bernama hati atau jantung yang merasakan senang, inspired, antusias, lega, pasrah, sedih, marah, sakit hati, jatuh hati, cemburu, was-was, dan segala jenis perasaan yang lain. Bila mana merasa was-was, maka otak akan memerintahkan jantung untuk berdebar-debar lebih kencang. Menariknya lagi, untuk setiap jenis perasaan, otak memancarkan frekuensi tersendiri dan dapat diukur. Sudah ditemukan oleh Joseph Gall sejak tahun 1810 bahwa pusat pikiran dan pusat perasaan itu berada di otak, bukan di hati, bukan di jantung. Dan temuan ini telah diaminkan oleh seluruh ahli di sepanjang zaman, hampir-hampir tanpa terkecuali. Cobalah Anda maki-maki orang gila. Kemungkinan besar dia tidak bakalan sakit hati. Jantungnya pun berdetak normal. Padahal mata, telinga, jantung dan hatinya sehat. Mudah dipahami, dia tidak sakit hati karena memang otaknya tidak sehat. Jelas sudah, otaklah yang mencerna. Otaklah yang merasakan. Bukan jantung, bukan hati. Setelah otak mencerna, barulah otak memerintahkan jantung untuk berdetak lebih keras atau tidak. Cobalah Anda bawa seorang gadis cantik ke hadapan anak laki-laki balita.
kemungkinan besar dia tidak bakalan jatuh hati. Jantungnya pun berdetak normal. Padahal mata, telinga, jantung, dan hatinya sempurna. Mudah dipahami, dia tidak jatuh hati karena memang otak atau akalnya belum sempurna. Terang sudah, otaklah yang mencerna, otaklah yang merasakan. Bukan jantung, bukan hati. Setelah otak mencerna, barulah otak memerintahkan jantung untuk berdetak lebih keras atau tidak. Sekiranya agama dan budaya menyebut-nyebut hati, maka itu adalah kiasan atau majasi. Bukan organ tubuh bernama hati atau jantung yang sesungguhnya, bukan hakiki. Banyak orang yang dioperasi dan diganti hatinya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata orang itu tidak meninggal, tidak berubah sifatnya, dan tidak berubah imannya. Banyak orang yang dioperasi dan dicangkok jantungnya. Dan apa yang terjadi? Ternyata orang itu tidak meninggal, tidak berubah sifatnya, dan tidak berubah imannya. Nah, adakah orang yang dioperasi dan diganti otaknya? Andai itu benar-benar terjadi, dapat dipastikan ia akan meninggal seketika. Dan rupa-rupanya, untuk mengubah sifat dan iman seseorang, cukup dengan mencuci otaknya. Jelas sudah, otaklah yang menentukan. Otaklah yang tidak tergantikan. Secara biologis, hati dan jantung manusia tidak jauh berbeda dengan kera dan mamalia manapun. Namun, otak manusia jelas-jelas berbeda dengan kera dan mamalia manapun. Secara biologis, otak itu adalah raja yang memerintah seluruh kerajaan tubuh, termasuk memerintah hati dan jantung. Ilmiah terbukti, God spot yang identik dengan nurani dan suara hati itu berada di otak, bukan di hati, bukan pula di jantung. Bersujud adalah simbol kehambaan manusia terhadap Yang Maha Kuasa. Karena itulah Yang Maha Kuasa memerintahkan manusia untuk mensujudkan kepalanya atau mensujudkan otaknya, bukan hatinya, bukan pula jantungnya. Yang Maha Kuasa menempatkan seluruh panca indera dekat dengan otak, bukan dengan hati, bukan pula dengan jantung. Sebuah kutipan berbunyi, "Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila segumpal ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila segumpal ini rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati." Sekali lagi, yang dimaksud hati di sini adalah kiasan. Majasi, bukan hakiki. Karena yang dimaksud hati di sini adalah otak, termasuklah otak kanan. Bukankah orang itu waras atau tidak tergantung akalnya? Akal itu otak. Bukankah orang itu mabuk atau tidak tergantung akalnya? Akal itu otak. Bukankah orang itu dihisap atau tidak tergantung akalnya? Akal itu otak. Bukankah orang itu jahat atau tidak tergantung nurani atau God spot-nya? God spot itu berada di otak. Bukankah orang itu diganjar pahala atau tidak tergantung nurani atau God spot-nya? God spot itu berada di otak. Bukankah orang itu diganjar surga atau tidak tergantung nurani atau God spot-nya? God spot itu berada di otak. Bukankah orang itu sehat atau tidak tergantung mindset-nya? Mindset itu ya otak. Bukankah orang itu bahagia atau tidak tergantung mindset-nya? Mindset itu ya otak. Bukankah orang itu sukses atau tidak tergantung mindset-nya? Mindset itu ya otak. Dan benar,
Semuanya tergantung pada segumpal daging dan daging itu adalah otak. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh dan baiklah seluruh aspek kehidupan. Berdasarkan respon pembaca buku dan peserta seminar, inilah paparan Ipo yang paling menggugah dan mengubah. Mereka mengaku betul-betul bersyukur karena telah diluruskan dari pemahaman miring selama ini yang bersikeras bahwa hati itu adalah jantung. Sekedar tambahan, selain bermaksud otak, hati juga dapat bermasuk jiwa dan ruh. Karena itulah, pada beberapa kesempatan, Nabi menunjuk bagian dada saat menjelaskan hati. Namun, soal jiwa dan ruh ini tidak termasuk dari pokok bahasan dalam CD dan buku ini. Satu fakta yang unik dan menggelitik menurut Ipo, rupa-rupanya otak kiri Anda lebih aktif ketika Anda sedang terjaga. Sebaliknya, otak kanan Anda lebih aktif ketika Anda sedang tidur. Karena itulah, ketika tidur, inventori kanan seperti kreativitas, visualisasi, imajinasi, intuisi, dan sintesis dapat muncul satu persatu. Andai orang kiri dan orang kanan dipertemukan lalu dibiarkan berdebat, pastilah keduanya akan bersitegang karena cara pikir mereka yang saling bertolak belakang. Namun anehnya, Ipo melihat orang kiri hampir selalu suka dengan orang kanan. Demikian pula sebaliknya, orang kanan hampir selalu suka dengan orang kiri. Pada akhirnya, jadilah mereka satu pasangan, baik dalam kehidupan maupun dalam bisnis. Ternyata ini pula yang disarankan oleh para ahli, di mana mitra yang terbalik akan menjadi mitra yang terbaik. Sekali lagi, mitra yang terbalik akan menjadi mitra yang terbaik. Melengkapi, dan inilah yang disebut dengan keseimbangan yang sejati. Demikianlah pemikiran-pemikiran Ipo tentang otak kanan. Semoga bermanfaat. Saya Widyawati Irada.